Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2258 Siklus yang luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena pertarungan antara Holy Fisik dan pedang Zuxian, lubang hitam tidak lagi sunyi, gemuruh turbulensi, gerakannya terlalu keras, mempengaruhi banyak area, terlalu banyak orang menatap Misty dengan heran. Bagaimana situasinya? Dari mana kejutan itu berasal? Pasti ada yang berkelahi, tapi kenapa aku tidak bisa melihat siapapun? Tentu saja, tidak semua orang tahu alasannya. Masih ada orang dengan penglihatan jahat, seperti putra pesawat, yang mencari Ye Chen di seluruh dunia. Mendengar suara gemuruh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketiadaan. Dia yakin seseorang sedang bertarung di lubang hitam. Adapun siapa petarung itu, dia tidak tahu. Saya tidak tahu, dia pandai bepergian melalui lapangan. Adapun lubang hitam, dia benar-benar tidak bisa melihat menembusnya. Dalam hal ini, dia hampir setara dengan Ye Chen. Keributan sebesar itu pasti terjadi pada tingkat semi-kaisar. Si Chen merenung, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Kamu berbicara omong kosong. Orang suci itu juga ada di sana, dan melirik putra pesawat itu. Kamu tidak setinggi aku. Keluar. Si Chen tidak menganggapnya serius, membuka lorong, mengikuti suara gemuruh lubang hitam, dan pergi ke area lain. Sekarang, aku benar-benar ingin lihat dua dewa besar mana yang benar-benar berlari ke lubang hitam untuk bertarung. Keingintahuannya juga merupakan keingintahuan yang mulia. Di zaman sekarang ini, benar-benar tidak banyak orang yang bisa masuk dan keluar dari lubang hitam sesuka hati. Ye Chen adalah salah satunya, tetapi Jiang Taixu adalah salah satu mata reinkarnasinya dalam keadaan yang memproklamirkan diri, tetapi ada beberapa orang tua mesum di Yingji. Saya tidak tahu apakah saya masih hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh di lubang hitam itu seperti guntur abadi, tak pernah berhenti. Ye Chen berlumuran darah, bermandikan darah suci emas, dan ketika dia menjadi gila dalam pertempuran, dia meludahkan darah ke dalam lubang hitam lebih dari sekali, tetapi dia berdiri berulang kali seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Itu adalah keyakinannya yang pantang menyerah. Jika dia kalah dari siapapun, dia tidak bisa kalah dari Zhu Xianjian. Dia telah menyadari bahwa meskipun dia mati, dia akan dimakamkan bersama Zhu Xianjian. Karena kegilaannya, pedang Zuxian sering terluka, dan cahaya peri yang berwarna-warni banyak diredupkan, serangannya tidak sekeras sebelumnya, dan dia pernah ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen. Ini pertama kalinya bagiku melihat Zhu Xianjian dipukuli dengan sangat buruk. Di Gunung Mingshan di dunia bawah, Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan desahan, dan mata Kaisar bersinar dengan cahaya abadi, mencetak adegan pertempuran. Sebagai Kaisar Agung, dia tahu lebih banyak rahasia, dan dia tahu terlalu banyak kengerian pedang Zuxian. Dapat dikatakan bahwa pedang Zuxian pada puncaknya dapat melampaui milik Kaisar. Namun, itu jatuh lebih dari satu kali dan sangat lemah. Hingga saat ini, ia dipukuli dengan sangat parah oleh orang bijak yang hebat. Adegan pelanggaran hukum ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Ekspresi Di Huang cukup dalam, dia bersyukur untuk keturunan tubuh suci, tetapi dia juga tidak berdaya untuk generasi muda tubuh suci, tidak peduli seberapa lemah pedang Zuxian, dengan tingkat kultivasi Ye Chen saat ini, itu sulit. Untuk membunuhnya, fisik suci benar-benar dapat membunuh Zuxian pedang itu benar, tetapi setidaknya seseorang yang telah mencapai alam fisik suci hampir tidak memenuhi syarat. Engah. Di bawah tatapan kedua orang itu, Ye Chen berdarah lagi, dan terlempar keluar secara horizontal oleh sungai peri 7 warna dari pedang Zuxian. Garis-garis darah suci yang terciprat sangat menyilaukan di lubang hitam. Kaisar Dao Fuxi. Terbang terbalik, Ye Chen Huo melambaikan tangannya, dan 99 dan 81 semburan muncul bersamaan. Dalam setiap semburan, esensi tubuh suci menyatu. Karena Anda takut akan esensi tubuh suci, beratnya akan cukup untukmu. Pedang Zuxian yang terbunuh terjebak dalam formasi tanpa memperhatikan. Pada saat yang sama, Ye Chen telah menstabilkan sosoknya dan maju dengan pedang di tangan. Pedang Zuxian bergetar dan berdiri tegak.
Dengan tubuh pedang sebagai pusatnya, lingkaran cahaya warna-warni menyebar ke segala arah, menembus formasi fuksi Kaisar Dao. Tidak hanya itu, tetapi Ye Chen, yang datang untuk membunuhnya, juga menabraknya, dan dikirim terbang oleh lingkaran cahaya, setengah dari tubuh suci emasnya meledak. Langkah besar, ini adalah langkah besar Zhu Xianjian, yang bisa menghancurkan Kaisar Fuksi, dan Yu Wei juga bisa melukai Ye Chen. Namun, karena ini adalah langkah besar, itu menghabiskan banyak, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa cahaya peri 7 warna yang tersisa di sekitar pedang Zuxian telah meredup sepenuhnya. Ia tidak menyerang lagi, ia hanya bergelantungan di sana, berdengung dan bergerak. Pada saat ini, ia harus memahami bahwa dengan keadaannya saat ini, Ye Chen tidak dapat dihancurkan. Perang. Terdengar suara mendesis dari lubang hitam di kejauhan, dan Xiao Qiang, yang tidak bisa dipukuli sampai mati, kembali lagi. Melihat ini, pedang eksekusi abadi segera menghancurkan ketiadaan, dan menghilang dalam sekejap. Jika pemandangan ini dilihat oleh langit dan manusia, mereka akan terpana. Hal-hal di dunia sangat aneh, Ye Chen saat ini tidak dapat mengalahkan Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin saat ini tidak dapat mengalahkan pedang Zuxian. Tetapi pedang Zuxian saat ini tidak dapat mengalahkan Ye Chen. Siklus yang luar biasa, satu hal menjatuhkan satu hal. Zhu Xianjian juga memahami kebenaran ini, jadi dia menggunakan tangan orang lain berkali-kali untuk melenyapkan Ye Chen, karena dia tahu bahwa tubuh suci adalah musuh bebuyutannya. Adapun kali ini, itu agak terlalu sombong. Tanpa tubuh manusia sebagai fondasi, ia menyerang Ye Chen dengan tubuh pedangnya. Ia mengira bisa membunuh Ye Chen, tetapi pada akhirnya, ia tidak bisa mengambil Ye Chen. Dia terluka di sekujur tubuhnya, dan dalam waktu singkat, dia tidak bisa lagi muncul di dunia untuk menimbulkan kekacauan. Melihat pedang Zuxian melarikan diri, Ye Chen tidak tinggal diam, dan seteguk darah keluar. Itu bukan karena marah, tapi dia terluka parah. Pedang Zuxian terlalu kuat untuk dia bunuh. Meskipun tubuh asli dari tubuh suci itu utuh, masih sama, bukan dia tidak cukup kuat, karena kultivasinya belum sampai ke rumah. Namun pertempuran ini cukup berarti, dan membuatnya mengerti bahwa tubuh suci memang musuh Zhu Xianjian, dan jika Dong Huang Taixin diganti, dia akan kalah secara tragis. Oleh karena itu, nyawa kecilnya masih sangat berharga, dia tidak bisa mengalahkan dewa-dewa besar langit, tapi dia bisa menahan pedang Zuxian, yang membuat kekuatannya naik beberapa level dalam sekejap. Jangan menungguku untuk mencapai kesuksesan, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, lalu duduk bersila, memobilisasi sumber tubuh suci, menghapus niat membunuh dari Zuxian pedang, menyembuhkan selokan darah satu persatu, dan menyembuhkan luka satu persatu eliksir, memasukkannya ke dalam mulutmu dengan putus asa. Lubang hitam di ruang gelap, dan kemudian memasuki keheningan, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, dan tidak ada suara sama sekali. Jika Anda tinggal di tempat hantu ini untuk waktu yang lama, orang akan menjadi gila. Hanya orang cabul seperti Ye Chen yang bisa menahan kesepian Dewa Agung ini, dia tidak lagi berada di lingkaran orang. Seperti yang dikatakan Zhao Yun saat itu, lingkaran orang tidak bisa lagi mentolerir dewa besar seperti dia, akan lebih akurat untuk memanggilnya binatang. Lubang hitam itu sunyi, dan tidak ada gemuruh di domain utama. Dunia menyaksikan lama sebelum menutup mata. Ketika mereka tiba, mereka tidak melihat siapa yang bertarung. Itu ada di domain ini. Sebuah pesawat bernama domain raksasa, Shiken, putra pesawat, memperbaiki tubuhnya dan melihat ke atas ketiadaan. Suara gemuruh dimusnahkan di sini. Jika orang keluar dari lubang hitam, mereka akan jatuh ke dalam langit di domain ini, tunggu saja. Aku punya firasat bahwa Ye Chen pasti salah satu pihak, kata Seng Zun dengan suara yang dalam. Aku juga punya firasat bahwa pihak lain mungkin adalah pedang Zuxian. Shiken menggosok dagunya. Kedua orang kejam yang tak tertandingi sama-sama menebak, ekspresi mereka sungguh-sungguh, dan dengan hembusan angin sejuk, keduanya menjadi semakin berpuas diri. Seorang putra pesawat dan seorang suci sedikit malu, mengetahui bahwa ada orang-orang berbaju hitam lubang, tapi dia tidak bisa masuk. Dalam sekejap, 3 hari berlalu dengan tenang. Keduanya masih menunggu, dan di lubang hitam, Ye Chen masih menyembuhkan, ngomong-ngomong, dia menekan asal iblis yang gelisah. Tidak sampai hari keempat dia bangun dari sedasi, dan luka-lukanya pada dasarnya telah pulih. Segera, pedang kaisar yang patah dicabut olehnya, tetapi ada banyak celah di tubuh pedang,
yang semuanya diarahkan oleh pedang giok, jelas tidak sekuat pedang giok. Ada juga meteorit Siti Garba, lubang besar, cukup menarik perhatian. Ye Chen merasakan banyak rasa sakit pada dagingnya, dan ingin mengambil pedang Zuxian, dan bertanya dengan hati-hati, bahan apa yang kamu buat, itu dapat menghancurkan meteorit bumi, dan itu dapat menghancurkan senjata kaisar yang rusak. Bersenandung. Bersenandung. Meteorit Siti Garba berdengung, dan tentara kaisar yang hancur juga berdengung. Keduanya tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka penuh amarah. Itu sangat memalukan. Bersenandung. Bersenandung. Juga berdengung adalah Chaos Cauldron Ye Chen, tergantung di udara, berputar-putar di sekitar meteorit Siti Garba dan persenjataan kaisar yang rusak. Itu juga senjata, jika ketiganya memiliki kecerdasan spiritual tertinggi, itu adalah kuali kekacauan adegan ditangguhkan di lautan Dewa Ye Chen, dipelihara oleh kekuatan roh primordial Ye Chen sepanjang tahun, dan itu telah menjadi seperti urin Ye Chen dalam pengaruh halus. Dalam hal ini, meteorit di Zhang tidak ada bandingannya, dan tentara kaisar tidak ada bandingannya, apalagi dihancurkan, dan kecerdasan spiritual mereka sudah lama tidak lengkap. Bersenandung. Bersenandung. Chaos Cauldron tampaknya sangat menganggur, masih bersenandung, dan tidak terasa terlalu lelah, jadi itu hanya membuat lingkaran, seolah-olah menyembunyikan besi meteorit dan persenjataan kaisar yang patah, jika tidak, mari bergabung menjadi satu. Selamat tinggal pedang Zuxian, bunuh itu. Mengenai hal ini, prajurit kaisar yang rusak tidak memperhatikannya, dan terbang ke tubuh Ye Chen, membuatnya merasa sedih. Hanya bercanda, Lao Su adalah prajurit kaisar dan senjata natal kaisar. Bahkan jika itu rusak, itu masih merupakan senjata pamungkas kaisar Hanya Rong, mengapa wajahmu begitu besar? Ada apa denganmu, dan kamu tidak memiliki dorongan? Chaos Cauldron bergetar, seolah batu kering, tetapi berkulit agak tebal. Setelah prajurit kaisar yang rusak pergi, dia fokus untuk menyembunyikan meteorit, mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan panel pintu ke dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan persenjataan kaisar patah, panel pintu ini jauh lebih halus, dengan hanya sedikit kecerdasan, dapat menahan kedipan, obrolan, dan dengan senang hati memutuskan, fusi. Tidak apa-apa. Ye Chen menatap lurus ke arahnya, benar-benar meremehkan senjata kelahirannya. Kemampuan untuk membodohi orang ini benar-benar menghiburnya. Selain itu, hatimu cukup besar, bahkan prajurit kaisar yang rusak ingin menelannya, memasukkannya ke dalam hatimu. Perut, apakah kamu takut diisi sampai mati? Setelah tertegun, mata Ye Chen berkedip. Ini akan menjadi keberuntungan, keberuntungan dari kuali yang kacau. Dia telah melihat kekerasan meteorit Siti Garba sebelumnya. Kecuali pedang eksekusi abadi dan armor kaisar, sulit bagi senjata ajaib lainnya untuk menembus pertahanannya. Jika itu diintegrasikan ke dalam senjata kelahirannya, kekuatan kekacauan Cauldron pasti akan menakutkan. Yang ekstrim, bukan tidak mungkin bertarung dengan Kaisar Binggang 2 kali. Proses fusi masih sangat mulus, konsensual, tidak ada keluhan, dan satu-satunya jejak kebijaksanaan di meteorit Siti Garba juga diintegrasikan ke dalam semangat kuali yang kacau, menjadi lebih energi. Bersenandung. Bersenandung. Chaos Cauldron penuh, dan terbang bola-balik di sekitar Ye Chen. Meleleh dengan meteorit Siti Garba, menjadi semakin luar biasa, badan tripodnya setebal gunung, dan memiliki sentuhan kesederhanaan. Karakter Dunjiatian yang terukir di tripod juga senang, dan mereka mengatur dan menyusunnya sendiri. Satu persatu, karakter emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ada juga udara yang kacau, jatuh dalam untaian, terjalin menjadi air terjun, dan seperti berat seperti gunung. Ditemani oleh Dao Tian Tianyin dan Daus Ye Chen, kuali yang kacau juga mengembangkan penglihatan, yang tampaknya tersembunyi dan sangat misterius. Tidak buruk. Ye Chen tertawa, menggosok tangannya, melihat sekeliling, dan akan mengetuk 2 kali dari waktu ke waktu. Suaranya tumpul, dan dia yakin tinjunya akan meledak jika dia memukulnya dengan tripod ini. Dapat menghancurkan orang sampai meragukan kehidupan mereka. Chaos Cauldron bergetar lagi, dan terbang ke laut ilahi, menikmati dirinya sendiri secara diam-diam. Ye Chen tersenyum. Meskipun lubang hitam dan rombongannya tidak membunuh Zhu Xianjian kali ini, mereka juga mendapat kesempatan. Jika Zhu Xianjian tidak membuat lubang di meteorit Siti Garba, meteorit Siti Garba mungkin tidak akan setuju untuk bergabung. Secara alami, keterampilan Chaos Cauldron dalam membodohi orang juga sangat diperlukan. Mengesampingkan pikirannya, Ye Chen melihat sekeliling,
dan ingin memindahkan surga untuk menemukan seseorang di domain tersebut. Saat dia hendak melarikan diri, gelombang aneh datang dari lubang hitam, menyebabkan dia berbalik tanpa sadar, menyipitkan matanya sedikit, dan ketika dia melihat mereka, matanya menyala. Episode 2259 Ling Xiao Bao Dian. Malam di wilayah raksasa damai dan damai. Putra pesawat dan orang suci itu seperti dua lembing, didirikan di puncak gunung, menatap ketiadaan, menunggu orang di dalam lubang hitam keluar. Hal yang memalukan adalah selama 4 hari berturut-turut, belum lagi bayangan orang, bahkan bukan burung. Orang itu mungkin sudah pergi, kata si Chen penuh arti. Tidak dijamin, itu telah dihancurkan oleh orang-orang. Yang mulia memiliki ekspresi di wajahnya, dan kata-katanya juga sungguh-sungguh. Dialog sederhana, dua orang kejam ini, sama-sama memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Apa bagusnya lubang hitam, tidak gelap, tetap di dalamnya, tidak bosan. Apakah Anda tidak akan keluar untuk berjalan-jalan? Setidaknya beritahu kami siapa Anda, dan kembali setelah selesai. Ye Chen tidak bisa mendengar kata-kata mereka, dia lebih peduli pada bayinya daripada keduanya. Di dalam lubang hitam, dia tidak tahu berapa lama dia berlari sebelum dia berhenti di kedalaman. Di kejauhan, ada sebuah istana mengambang, sebesar gunung, salah satu pilar tembaga yang menopang istana pecah, menyebabkan istana runtuh ke satu sisi, ada ubin yang berserakan ke segala arah, dan yang disebut harta karun adalah di antara mereka. Ye Chen menggantung kuali yang kacau di kepalanya, memegang pedang kaisar yang patah, dan mendekati secara diam-diam di lubang hitam ruang. Tidak mengherankan bahwa ada orang, dan tidak mengherankan bahwa ada hal-hal jahat, tetapi ini adalah pertama kali saya melihat istana seperti ini, ada lubang hitam di istana, yang aneh di tempat terbuka dan gelap. Hanya di depan istana Ye Chen menyadari betapa kecilnya dia, istana itu terlalu besar, berdiri di depannya seperti belalang kecil. Samar-samar, dia bisa melihat plakat istana, diukir dengan 4 karakter besar, Istana Ling Qiao. Keempat karakter itu terlalu agung, dan hanya font yang dipenuhi dengan paksaan tertinggi, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arah mereka, itu semacam aura yang bisa menindas orang. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang dengan 4 karakter yang tertulis pada judul tersebut benar-benar merupakan generasi yang dapat menembus langit dan bumi. Mungkin dia masih seorang kaisar yang kuat. Jika tidak, dengan basis kultivasinya, bagaimana dia bisa merasa tertindas? Istana Ling Qiao, gumam Ye Chen pelan, mencarinya dalam ingatannya. Tidak ada istana seperti itu, dan dia belum pernah mendengarnya. Istana yang begitu besar, mengapa itu menabrak lubang hitam di angkasa? Ke dalam hitam lubang, dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Setelah menutup matanya pada plakat istana, Ye Chen melangkah ke istana. Menghadapi dia merasakan perubahan hidup bergegas ke arahnya, menyebabkan Ye Chen mundur setengah langkah. Setelah memantapkan sosok Anda, pergilah melihat aula ini. 4 pilar tembaga hitam berdiri tegak, diukir dengan totem kuno, menopang kuil, khusyuk, dan tidak kurang kemegahannya. Untuk beberapa alasan, ketika Ye Chen pertama kali melihat perabotan di aula, dia tidak bisa tidak memikirkan aula luan emas dari dinasti Fana, ini seperti aula pengadilan. Yang berbeda dari istana Golden Luan adalah bahwa istana Ling Qiao ini masih memiliki sisa energi abadi kuno. Ye Chen melihat ke atas sepanjang arah, di ujung tangga batu 99 lantai, ada kursi naga, diukir dari batu giok putih, ditutupi debu bertahun-tahun, meskipun tidak ada seorang pun di kursi naga, itu tampak seperti dewa duduk, menatap dunia, menghadap ke langit, dunia. Kursi naga adalah simbol, seperti halnya dinasti Fana, bahkan jika kaisar tidak ada di istana, para abdi dalamnya juga harus tunduk pada kursi naga. Dan pada saat ini, Ye Chen juga merasakan hal yang sama. Melihat kursi naga, dia juga memiliki keinginan untuk berlutut, yang merupakan paksaan dari jiwa. Merusak. Ye Chen memarahi dengan lembut di dalam hatinya, dan berdiri kokoh di altar, tidak kewalahan dengan situasi ini. Kursi naga tampaknya memiliki kekuatan magis, bahkan jika Anda melihatnya lebih jauh, Anda akan merasa goyah. Istana keluarga siapa ini? Ye Chen berjalan jauh, melihat sekeliling, berjalan di apa yang disebut aula pengadilan ini, dia juga sekecil belalang, dia hanya bisa menyalahkan istana, dia sangat besar. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk, tetapi tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Menurutnya, ini harus menjadi dinasti kuno,
dan sisa-sisa reruntuhan membawa peradaban satu generasi dan mewarisi garis warisan. Adapun dinasti yang mana, dia tidak tahu untuk saat ini. Berjalan ke tengah aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, tanpa sadar mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bagian atas, dan bukan lagi atap aula, tetapi langit berbintang yang sangat luas, matahari menggantung tinggi. Di timur, bersinar di seluruh dunia manusia, bulan menggantung tinggi di barat, dan cahaya bulan di dunia senja yang terkurung, bintang-bintang bersinar dengan cahaya bintang, tertutup debu tahun. Pada saat ini, Ye Chen tercengang, dan pikirannya kembali kesurupan. Istana ini benar-benar terlalu misterius. Dari mana langit berbintang di atas berasal? Bintang-bintang terang itu sangat nyata. Langit berbintang berevolusi dengan metode rahasia. Ye Chen berbisik, selangkah demi selangkah, membubung ke atas, pergi ke ujung langit berbintang untuk melihat alam semesta, mungkin masih ada peluang. Namun, dia terlalu meremehkan istana ini, dia tidak tahu berapa lama dia terbang, mungkin 1 atau 2 hari, mungkin 3 sampai 5 hari, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh langit berbintang, dan bintang-bintang tampak lebih besar. Dari langit mimpi itu masih jauh, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, jaraknya belum dipersingkat setengah poin. Ye Chen kehilangan kesabaran, dia terbang, begitulah cara dia turun. Ketika dia mendarat lagi, ekspresinya memalukan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langit berbintang yang aneh. Bukan karena dia tidak bisa terbang cukup tinggi, tetapi dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Benar-benar membuka mata. Ye Chen mengacungkan jempol ke langit berbintang. Bersenandung. Saat dia menghela nafas, pedang kaisar yang patah di tangannya berdengung entah kenapa. Ye Chen bersih, dan tidak bisa membantu menurunkan matanya, melihat pedang kaisar yang rusak, dia samar-samar bisa merasakan kebingungan roh kaisar pedang, seolah-olah dia tahu tempat ini. Sayang sekali pedang kaisar tidak lengkap, dan roh pedang kaisar juga tidak lengkap. Banyak kenangan kuno sudah tidak ada lagi. Setelah bersenandung, ia kembali diam. Untuk itu, Ye Chen memiliki minat yang kuat, dan dia yakin pedang kaisar patah dan istana Ling Qiao ini memiliki semacam hubungan, mungkin mereka adalah saudara. Bagaimana kamu bisa menghidupkan kembali ingatanmu? Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika pedang kaisar yang rusak memulihkan ingatannya sepenuhnya, itu akan dapat mengungkap rahasia kuno. Setidaknya, dia bisa mengetahui asal-usul ini. Istana. Pedang kaisar yang patah terdiam, Ye Chen tidak memikirkannya lagi, dan langsung pergi ke ujung aula, tepatnya, dia langsung pergi ke kursi naga giok putih fluktuasi aneh sebelumnya ditransmisikan dari naga kursi, yang pasti harta karun. Untuk mempelajari kursi naga, dia harus berjalan melewati 99 anak tangga batu. Tangga batu ini tidak sederhana, Ye Chen ingin melangkahinya dalam satu langkah, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sulit untuk berjalan di udara, dan bahkan menyusut hingga 1 inci, itu tidak berhasil. Menarik. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Jelas, jika Anda ingin duduk di kursi naga, Anda harus menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, dan hanya pemilik kursi naga yang bisa melewatinya. Ini adalah simbol keagungan, rakyat raja, sulit untuk naik ke harta surga. Saat berbicara, Ye Chen sudah melangkah ke tangga batu pertama. Paksaan yang datang dari suatu tempat membuat Ye Chen mengangkat alisnya. Setelah menunggu tingkat kedua, paksaan meningkat. Setelah tingkat ketiga, paksaan menjadi lebih buruk. Situasinya sangat mirip dengan Jalan Tongtian selama 3 kompetisi besar. Semakin tinggi jumlah lantainya, semakin kuat paksaannya. Kaisar ke-10 Dacu adalah orang yang tidak percaya pada kejahatan. Setiap langkah adalah satu langkah pada satu waktu, dan setiap langkah lebih berat dari langkah berikutnya. Suara bang-bang bergema di seluruh aula. Pemaksaannya terlalu kuat, yang membuat langkahnya semakin berat dan semakin berat. Ketika dia mencapai lantai 42, dia berhenti untuk pertama kalinya, wajahnya sedikit pucat, paksaannya lebih kuat dari yang diharapkan, dan itu bahkan lebih sulit baginya. Segera, energi dan darah dari tubuh sucinya menyembur keluar dan naik ke lantai 18 dalam satu nafas. Di lantai 60, dia berhenti lagi, kakinya ditekuk di bawah tekanan, dan bahkan Chaos Cauldron yang tergantung di kepalanya bersenandung dan bergerak. Tuan tidak tahan dengan paksaan, dan begitu pula. Ye Chen mengertakkan gigi, membuka dunia yang kacau untuk melawan paksaan, dan tiba-tiba naik ke lantai 18. Di lantai 78, dia membuka badan Tuan Menteri Luar Negeri.
Di lantai 86, dia membakar darah suci. Di lantai 94, dia mengorbankan umurnya. Di lantai 98, dia duduk di sana dengan pantatnya, atau dengan kata lain, dia lumpuh karena paksaan. Tubuh suci kuno yang sombong hancur dan retak, dan darah emas mengalir. Ada lantai lain, dia memanjat, dan tubuh suci itu hampir hancur menjadi genangan darah. Jika ada orang luar di sini, Anda pasti bersyukur, Anda telah bekerja cukup keras untuk mempelajari kursi naga itu. Untukmu, aku hampir kehilangan nyawaku. Ye Chen diam-diam mengutuk, menyembuhkan tubuh sucinya, melangkah maju, dan duduk di kursi naga. Akhirnya dia bangun, jadi dia harus duduk. Kamu junior, kamu cukup berani. Underworld Emperor of Jiming Mountain menarik napas dalam-dalam. Mendengar apa yang kamu katakan, kamu sepertinya tahu istana Ling Qiao, kata Di Huang dengan santai. Ini adalah istana pertama di surga.